Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Judith Tambolon. Saya Novel Sekillah. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan bagaimana step by step dari pembuatan sistem kami, di mana sistem kami bernama Go Event PCR. Nah, pada dasarnya latar belakang daripada pembuatan sistem kami ini adalah saat ini di Politeknik Kalteng Riau dalam pemberitahuan acara atau event yang ada di PCR itu masih menggunakan media sosial sama email. Nah, belum tentu banyak mahasiswa ini bisa mengecek tiap hari secara real time apa-apa saja acara yang ada di PCR. Nah, kemudian mungkin kami mengambil salah satu latar belakang juga karena banyak organisasi-organisasi yang melakukan acara di Politeknik Kalteng Riau, tetapi kadang bentrok sama acara lain, dan mereka itu jadinya ketika si kita sebut organisasi A ingin memakai GOR di tanggal 2 dan organisasi B ingin memakai juga di tanggal 2. Nah, pada saat itu mereka pergi ke rumah tangga dulu untuk mencari solusi dari situ. Nah, untuk solusinya dengan sistem ini harapannya setiap organisasi bisa memanage setiap dari acara mereka. Nah, mau itu pengadaan atau tempatnya, sehingga tidak terjadi bentrok. Kemudian secara garis besar manfaat dari sistem kami ini adalah mempercepat proses pendaftaran dan pengolahan peserta acara. Kedua, itu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan acara. Ketiga, itu adalah mempermudah akses informasi bagi mahasiswa dan staf terkait acara yang diselenggarakan. Nah, pada dasarnya tujuan dari kami membuat sistem ini mempermudah semua, baik itu organisasi, mahasiswa, ataupun staf yang bekerja di rumah tangga, yaitu melalui sistemasi daripada event PCR yang telah kami buat. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tabel-tabel apa saja yang telah kami buat dalam query kami. Kita langsung ke query saja. Baik, yang pertama kita buka dulu SQL Workshop dan kita pilih SQL Comment. Nah, di sini kami menggunakan event PCR. Di sini kami mempunyai beberapa tabel, yaitu adalah tabel user PCL, tabel organization PCR, tabel event PCR, dan tabel registration PCR, dan juga tabel history PCR. Di sini di tabel user PCR terdapat user ID, name, email, password, role, foto. Tabel ini digunakan untuk menginput data-data untuk user. Dan kemudian di sini di tabel organization PCR terdapat ORG ID, ORG name, ORG type, ORG contact, ORG description, starter ad, dan ORG logo. Tabel ini digunakan untuk menginput data-data organization di PCR. Kemudian di sini ada tabel event PCR. Di sini terdapat event ID, event name, event location, organizer ID, created by, started at, dan started at, dan foto. Tabel ini digunakan untuk menginput data-data event PCR serta menginput ID dari organization PCR dan user PCR. Kemudian selanjutnya ada tabel registration PCR. Isinya itu adalah ID, event ID, user ID, dan register date. Tabel ini akan menginputkan ID dari event PCR, dan user PCR. Selanjutnya ada tabel history, yang isinya ada history ID, table name, operation type, record ID, change by, change add, old value, dan new value. Tabel ini digunakan untuk melihat history dari CRUD dari aplikasi kami. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pembuatan ERD,
yaitu untuk mengetahui hubungan apa sih yang terjadi dalam tabel yang sudah kami buat. Nah, di sini ada 5 tabel yang sudah kami buat, yaitu ada event PCR. Nah, untuk event PCR dengan organization PCR itu hubungannya itu one to many, di mana organization itu setiap satu organisasi itu dapat melaksanakan atau mendaftarkan banyak event. Nah, untuk user PCR ke event PCR itu hubungannya one to many juga, di mana setiap satu user bisa mendaftarkan banyak event PCR. Nah, untuk event PCR terhadap registration PCR, di mana hubungannya itu one to one, di mana setiap satu event PCR diregistrasi oleh satu registration. Selanjutnya untuk user PCR ke history PCR, di mana itu hubungannya ada one to many, di mana user PCR setiap satu user PCR bisa membuatkan banyak history, seperti setelah mereka membuatkan event-event atau mendaftarkan event, hasilnya itu akan masuk ke history PCR. Itulah relasinya. Selanjutnya kami akan menjelaskan gimana sih pembuatan daripada query kami ini di App Builder yang fitur yang tersedia di SQL Workshop di Oracle Apex. Oke, selanjutnya teman-teman kami akan menjelaskan gimana sih step by step dalam pembuatan aplikasi melalui Oracle Apex ini yang telah kami buat. Nah, yang pertama itu kita harus pilih menu yang ini, App Builder. Saya akan mencontohkan untuk di Go Event PCR ini. Nah, ini kan udah kami buat beberapa halaman sesuai dengan studi kasus kami, yaitu Go Event PCR. Nah, aku bakal jelasin gimana cara membuat page baru. Kita bisa memilih template yang sudah disediakan oleh Oracle Apex, di mana ada ini sesuai dengan kasus kita. Nah, misal teman-teman ingin menunjukkan data atau analisis data, teman-teman bisa memilih dashboard atau chart, dan untuk mengisikan form itu teman-teman bisa memilih yang namanya interactive report atau interactive grid atau ini form. Nah, saya akan memilih ini. Selanjutnya kita buat namanya contoh, karena ini sebagai contoh pembuatan page, jadi saya buat dummy. Selanjutnya kita ambil tabel yang sudah kita create di SQL Workshop itu. Coba kita pilih user. Nah, selanjutnya langsung saja kita create page. Nah, ini sudah terbuat, di mana dia akan mengambil data query yang sudah kita buatkan. Nah, ini dia. Dia akan menampilkan sesuai dengan kolom, ada nama, email, password, role, dan juga fotonya. Nah, selanjutnya karena di sini kami menyediakan banyak page, sini Go Event PCR. Jadi kami menyediakan ada home, event, dan kalender, history, dan laporan event. Nah, mungkin teman saya akan melanjutkannya untuk pembuatan event. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan tabel halaman event. Di sini tabel yang di sini regen yang kami gunakan yaitu adalah interactive report menggunakan tabel event PCR. Maka tampilannya akan seperti ini. Saya akan mencontohkan proses pembuatan tabel eventnya. Di saat create, saya memilih interactive report, kemudian saya mengisikan nama event. Apabila di halaman pengisian itu ada halaman create seperti ini, maka kita centang saja ini, kita pilih juga nama event, maka halaman create-nya akan terbuat. Dan untuk
tabelnya saya pilih event PCR, dan setelah dipilih tabel maka kita create pack. Maka akan tampil halaman seperti ini. Namun setelah kita buat, mungkin fotonya nih masih masih tulisannya yaitu download, karena di sini kita belum menampilkan fotonya. Jadi apabila kita ingin menampilkan fotonya, kita pilih di body, di event, di kolom, kita pilih foto, kemudian di tabnya yang sebelum itu adalah download block, kita pilih display image. Nah, kemudian kita save dan kita jalankan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya itu adalah mungkin kita ingin mendemokan aplikasi kita terlebih dahulu. Nah, gimana sih alur dari sistem kami ini? Yang pertama itu kita buka sistem kita terlebih dahulu, yaitu Go Event PCR. Nah, selanjutnya kita run. Nah, inilah tampilan home kami, di mana ada beberapa menu atau navigasi yang untuk menuju ke menu-menu selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah sidebar. Ini terlebih dahulu user, karena si user sudah terdaftar di sini. Maka untuk mendaftarkan event atau mengupload event, organisasi harus mendaftarkan terlebih dahulu. Apa sih organisasi mereka? Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah kami buat, itu ada Himatron, Hima64, ITSA. Nah, coba kita create terlebih dahulu. Kita buat HMM. Hima. Ini random saja. Organisasi organisasi himpunan mahasiswa mesin, himpunan mahasiswa mesin PCR. Nah, karena di Politeknik Kaltara mempunyai jenis organisasi, mau itu Hima atau UKM atau struktur PCR seperti legislatif, yaitu BLM atau BEM, juga bisa di deskripsi di sini. Nah, ini untuk logonya kita random aja. Ini aja. Nah, kita create. Nah, muncul nih di sini nama himanya apa, deskripsinya, kontaknya gimana. Selanjutnya dia akan mendaftarkan event apa sih yang ada di organisasi mereka. Nah, di sini waktu kita create, semisal kita buat yang baru saja selesai, yaitu PCR Cup Volley. Itu locationnya kita buat di GOR PCR. Nah, ini organisasi ID ini dia masuk sesuai yang ada di inputan di organisasi tadi. Jadi drop down-nya itu sesuai yang ada di inputan di organisasi tadi. Jadi kita pilih semisal Himatron. Nah, ini juga usernya. Ini mulai acaranya kapan dan selesai acaranya kapan. Nah, selanjutnya kita akan memilih ini fotonya untuk menyimpan foto event. Mereka organisasi itu bisa mengupload foto event mereka seperti apa, atau juga bisa untuk mengupload poster acara mereka agar lebih menarik. Nah, kita buat gambar dummy aja, hanya kita create.
Mungkin masalah ini biasa terjadi apabila kita menggunakan menggunakan fitur foto, jadi bisa kita spam aja. Karena kami pas testing juga sering mengalami itu. Nah, eventnya udah muncul nih. Jadi ada foto, kapan mulai dan kapan selesainya. Selanjutnya, nah untuk register ini langsung otomatis jadi. Nah, kita langsung ke kalender. Setelah dia tercreate, nah maka akan muncul di kalendernya. Yang ini. Siapa boleh bilang gitu ya. Yaitu ada Kafes, ada juga mulainya kapan, selesainya kapan, keterangannya. Terus ini juga itu. Jadi mahasiswa itu lebih gampang untuk melihat event-event apa aja yang ada di PCR karena satu kalender. Nah, mungkin untuk history, laporan event dan registrasi mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah registrasi. Halaman ini digunakan untuk menginput data-data registrasi. Pertama kita create, kemudian kita masukkan user ID adalah PCR portfolio, dan kemudian user ID itu adalah coding, dan register date-nya itu kita pilih today. Maka data baru akan terbuat. Selanjutnya itu adalah history. Data ini digunakan untuk menampilkan data-data hasil CRUD. Contohnya di sini ada table name itu user PCR. Jadi di beberapa waktu lalu kami melakukan delete, maka datanya akan tersimpan di sini, data proses delete-nya. Kemudian itu ada laporan event. Laporan event ini laporan event ini bisa terbentuk apabila kita telah menginputkan data dari table event dan data dari table organization. Mungkin sedikit tambahan untuk history ini. Inilah tempat seperti record untuk apa yang dilakukan oleh user-user yang ada di sistem ini. Nah, dari sini kita bisa melihat jika terjadi kesalahpahaman atau kesalahan teknis dan menyebabkan error sistem atau terhapus data yang tidak diinginkan, maka melalui history ini user bisa memperbaiki atau mengetahui apa yang sudah dihapus dan mengembalikannya. Nah, selanjutnya ini kami buat pie chart untuk menentukan user yang ada di sistem ini, yaitu ada admin sama usernya. Ada 3, ini ada 1. Nah, untuk event yang sedang berlangsung itu ada terbagi 2 juga, ada 3, ada 2. Jadi ada lagi bisa sih? Mungkin secara keseluruhan itulah demo daripada sistem yang telah kami buat, yaitu tentang sistem pemberitahuan event yang ada di Politeknik Kalteks Riau. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.